Saudara diberkati oleh pujian penyembahan. Amin. Ya. Amin saudara. Semua diberkati. Om tante diberkati. Kok om tante, saya juga om gitu ya. Nah saudara, tadi anak saya ingetin, Pak tanya dong, udah pada ke toilet belum katanya ya. Ya. Kalau belum kasih 1 menit suruh ke toilet katanya. Karena di toilet ada bacaan katanya. Ada yang baca enggak ya? Kalau yang perempuan di balik pintu itu, jadi waktu ibu-ibu melakukan itu, mujizatnya itu, di pintu ada tulisan. Kalau yang laki-laki waktu berdiri itu, depannya. Ada yang baca pesan Tuhan buat saudara? Jadi itu ada kata-kata firman, ada kata-kata yang membangun, yang ditaruh di situ. Semoga memberkati saudara. Nah saudara, hari ini saudara ada satu virus yang lebih dahsyat daripada corona saudara. Sudah tahu saudara? Namanya amin, bukan ya. Yaitu virus Roh Kudus saudara. Jadi yang ini saudara mau pakai masker juga nggak bisa saudara. Akan ketularan juga saudara ya. Jadi ini yang akan saya tularkan pada saudara. Ya, karena saya sudah mengidap ya virus Roh Kudus ini saudara ya. Tapi corona nggak bisa masuk kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara. Corona takut sama Roh Kudus, saudara. Ya, jadi jangan takut dengan corona. Ya, bulan lalu kita ada pertemuan gembala kumpul di rayon. Kemudian ada satu gembala yang menyampaikan bahwa di gerejanya sudah ada yang mengusulkan untuk tidak salaman, gitu ya, untuk tidak salaman, gitu, saudara ya. Kemudian kita bicarakan masing-masing ya. Pada waktu itu ada yang memberikan pendapat ini dan itu. Saya bersyukur banget di sini nggak ada yang mengajukan itu saudara ya. Tetapi umpamanya saya nggak tahu dengan saudara. Kalau saudara takut umpamanya ini hanya umpamanya saudara nggak mau disalamin ya saudara boleh begini aja seperti orang India itu saudara ya. Jadi saya tahu umpamanya berarti bapak atau ibu nggak mau disalamin ya saya juga ikut begini. Tapi soalnya di sini bukan cuma salaman, saya peluk saudara. Ya. Jadi hati-hati ya saudara ya. Sampai hari ini tapi saya sehat secara lahiriah, hanya penuh dengan Roh Kudus saja saudara. Jadi saya berharap waktu saya peluk saudara, Roh Kudusnya juga nular saudara ya. Karena semangat itu menular saudara. Tadi saya percaya anak-anak muda maju ke depan itu menular saudara. Saya nggak tahu saudara ketularan nggak saudara semangatnya. Saya sih ketularan banget saudara ya. Saya rasanya ya mungkin cara saya semangat itu nangis sudah kadang-kadang. Jadi wah saya terharu melihat anak-anak muda yang semangat. Jadi ya ketularannya saya caranya itu manifestnya itu saya menangis saudara. Ya. Nah saya percaya saudara hari-hari ini nanti di Pentakosta yang ketiga bukan banyak orang akan rebah juga saudara. Ya. Tapi bukan rebah karena corona, rebah karena jamahan Roh Kudus. Akan dijamah Tuhan sampai akhirnya dia bilang dia bertobat. Ya bahkan di jalan-jalan betul itu akan terjadi saudara. Di jalan-jalan akan ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Ya jadi orang rebah bukan karena virus corona tapi karena Roh Kudus saudara dicurahkan. Nah karena itu siap-siap saudara ya akan ada yang lebih dahsyat ya. Jangan takut dengan corona karena saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Mazmur 91 bahwa walaupun 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 sebelah kananmu, kamu tidak akan ketimpa. Jadi tidak akan menimpa kamu. Amin saudara. Ya. Nah saudara hari ini saya mau berbicara sesuatu yang rohani. Ya pasti gereja berbicara yang rohani. Tetapi saya hanya mau ingatkan pada Bapak Ibu Saudara bahwa jangan menganggap remeh hal yang rohani saudara. Di dalam Alkitab Tuhan dikatakan Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau. Wah ini satu statement yang ngeri ya menurut saya ya. Kan Allah itu God is love ya. God is love, Allah adalah kasih. Tapi kenapa tiba-tiba ada dikatakan Allah membenci seseorang, manusia yang dia ciptakan, yang dia kasihi. Namanya Esau ya. Saudara saya punya kenalan namanya Esau ya. Semua agak kok kamu pakai nama Esau ya? Ya dari orang tuanya yang ngasih. Sayang banget karena Alkitab menulis Allah membenci Esau. Nah apa yang terjadi? Mungkin saya mau ingatkan saudara apa yang terjadi? Esau kenapa dibenci oleh Allah?
Karena dia menganggap remeh hal yang rohani, saudara. Ya, dia mendapatkan hak kesulungan, ya, dia diberkati, ya, dengan hak kesulungan. Tetapi tiba-tiba waktu dia kelaparan, ya, istilahnya dagingnya, kebutuhan jasmaninya membuat dia akhirnya menjual. Jadi dia lapar, kemudian si Yakub ini lihai, saudara, lagi masak, pinter masak, saudara. Kemudian masakannya tercium wangi, sedap untuk dimakan, dan akhirnya dia pengen. Nah, yang luar biasa, si Yakub bilang, karena dia anggap hal yang rohani penting, dia bilang gini, kalau gitu jual dulu dong, kasih dulu ke gua tuh hak kesulunganmu, baru gua kasih supnya. Terus si Esau bilang, ngapain hak kesulungan, bentar lagi gua juga mati, saya juga mati, ngapain? Gak ada artinya ini. Sesuatu yang rohani dikalahkan dengan sesuatu yang jasmani. Dan dia membuat dia kehilangan hak kesulungan itu. Kalau kita lihat kisahnya, dia kehilangan banget. Dia meraung-raung minta dari bapaknya, si Ishak. Bahwa tuh papa minta dong hak kesulungan, minta hal yang rohani dikembalikan. Tapi papanya bilang, sudah aku berikan kepada adikmu. Karena engkau tidak menganggap ini penting. Nah saudara, karena itu hari Minggu bukan hanya soal ke gereja, saudara. Bukan satu rutinitas. Kekristenan itu kehidupan, saudara. Kehidupan rohani kita, saudara. Karena yang rohani ini bersifat kekal. Yang jasmani tidak kekal, saudara. Kita tahu kalau dalam ibadah penguburan seperti itu, saya biasa mengatakan, dan tubuh ini kembali jadi tanah seperti semula. Tubuh yang kita rawat baik-baik, yang ibu-ibu dandanin, lukisin sejam sampai telat ke gereja, gitu ya. Ya, dandan, jaga baik-baik, jangan kena panas, gitu ya. Itu akan dikubur, ya. Tapi roh, katanya, nggak bisa mati, saudara. Roh itu kembali kepada Bapa. Jadi yang rohani, yang kadang-kadang kita nggak ketemu sama Tuhan tuh gitu loh, saudara. Karena apa yang kita lihat sama yang Tuhan lihat tuh beda. Kita terlalu menganggap penting yang jasmani, tapi Tuhan menganggap penting yang rohani. Jadi gak ketemu gitu. Akhirnya ya sisipan terus gitu. Ya, Tuhan lagi mau berkati yang rohani. Dari rohani jadi jasmani, kita cari berkat jasmani. Baru mikirin yang rohani, kebalik saudara. Makanya saudara, hari ini saya mau ingatkan kembali, hal yang rohani itu penting. Makanya kesehatan dimulai dari roh dulu. Sehat secara roh, healthy spirit, rohnya dulu sehat. Ya, saudara kejar kesehatan secara tubuh, tapi kalau rohnya nggak sehat, ya sakit juga nantinya. Ya, nah sakit roh lebih parah loh daripada sakit jasmani. Nah, karena itu saudara hari ini dalam membahas tentang kehidupan roh yang sehat, saya mau ini dimulai dari iman kita, iman yang hidup, bukan iman yang mati. Banyak orang berkata, aku beriman, tapi imannya sudah mati. Ya, imannya nggak hidup lagi. Ya, padahal Tuhan waktu ketemu dengan perempuan Samaria itu bilang, kalau engkau minum daripadaku, engkau nggak haus lagi. Jadi Tuhan menawarkan iman yang hidup. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran kehidupan. Jadi yang ditawarkan Tuhan bukan kematian, tapi kebangkitan atau kehidupan, saudara. Makanya dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa akan hidup kalau bersama aku menerima aku. Dan hidup bersama aku, maka akan hidup. Loh Pak, satu hari kita akan mati, betul. Makanya Tuhan berbicara sesuatu yang kekal, bukan yang sementara. Tubuh ini akan mati, tapi roh kita akan hidup. Nah ini yang kita mau utamakan. Dan ini yang kita mau bahas hari ini. Ini yang mau saya share hari ini, saudara. Nah, saudara berbicara tentang iman di 1 Korintus 13 ayat 13. Firman Tuhan bilang begini, demikianlah tinggal ketiga hal itu. Hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terbesar di antara tiga ini adalah kasih. Saudara, ini kalau kita baca perikopnya ini dahsyat banget sebetulnya saudara. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang ada orang bisa semua bahasa. Ada di sini yang bisa semua bahasa di dunia ini? Ada? Ya? Semua bahasa, bahkan bahasa malaikat pun dia bisa orang ini. Kemudian bahkan dia bernubuat, bahkan dia siap dibakar untuk orang lain. Wah ini orang dahsyat banget. Tetapi waktu
waktu akhirnya Paulus bilang, semuanya ini ternyata gak penting. Semuanya itu yang tadi dilakukan, bisa semua bahasa, bahkan bahasa malaikat. Kemudian dia bisa siap dibakar buat orang lain, bernubuat, mungkin mengadakan mujizat. Itu semua gak penting. Dan waktu setelah ujung-ujungnya cuma tinggal 3 yang penting. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Jadi ujung-ujungnya yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan rohani kita. Jangan lupa, yang pertama apa? Iman, yang kedua apa? Pengharapan, yang ketiga adalah kasih, saudara. Ya. Dan yang terbesar adalah kasih. Puji Tuhan, nama gereja kita City of Love. Berarti akan jadi yang terbesar di hadapan Tuhan yang penting, saudara ya. Besar apa? Besar imannya, besar pengharapannya, besar kasihnya, saudara. Nah saudara, dikatakan iman, pengharapan, kasih. Ya. Nah berarti dari iman itu sebagai dasarnya, kemudian melalui iman ada pengharapan dan kita akan penuh dengan kasih. Seperti itu kurang lebih saudara. Jadi kalau saya gambarkan mulai dari iman dulu. Ya makanya kita perlu tahu dulu dasarnya, pondasinya dulu. Ya. Nah karena itu iman itu berbicara dalam bahasa Inggrisnya faith, betul. Tetapi untuk gampang dimengerti, kita berbicara soal percaya. Percaya. Saya percaya setiap kehidupan kita digerakkan dengan percaya, betul nggak saudara? Saudara datang ke tempat ini pasti karena percaya dong, ada kebaktian di sini. Ya, saudara tahu ya ada kebenaran bahwa ada ibadah nih jam 10. Ya, kita percaya maka kita naik mobil atau naik kendaraan umum, transportasi umum atau naik motor, kita sampai tempat ini. Saudara setiap kali saya ada di belalai, kalau mau naik pesawat itu, setiap kali saya selalu berpikir sendiri saudara. Saya berpikir gini, ini yang pilotnya gue gak kenal. Ya. Dan sebetulnya pengen kenalan tapi gak boleh gitu ya saudara. Tetapi ada orang yang gak kenal akan membawa saya menuju satu tempat yang jauh lagi kadang-kadang. Ya. Kita harus terbang berjam-jam di atas pesawat, ngambang di atas itu agak ngeri juga loh saudara ya. Jadi maksudnya kalau di darat itu kan kayaknya lebih aman gitu ya. Ini di atas udara loh ya. Kita gak kenal siapa yang jadi pilotnya, kita gak tahu lulusan apa gitu ya. Kita gak tahu maintenance pesawatnya bagaimana, tapi pergi juga tuh. Tetapi saya ikut juga pesawat itu dan saya tahu, oh karena inilah percaya. Karena saya percaya pesawat ini akan membawa saya dengan aman dan selamat karena perusahaannya juga pasti ada standar untuk soal pilotnya, co-pilotnya, semuanya, bahkan mekaniknya. Dan sebelum berangkat pasti dicek. Karena saya percaya, maka itulah iman saya akan sampai dengan pengharapan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Nah saudara, percaya seperti itu. Kita gak bisa hidup tanpa percaya saudara. Saudara gak bisa percaya, saya gak percaya semua orang Pak. Wah saudara gak bisa hidup loh. Ya. Nanti mau makan, ini bahannya apa nih? Ya, ini apalagi zaman sekarang nih ada coronanya nggak nih? Orangnya bilang adanya Camry Pak, nggak ada corona ini. Ya, adanya Crown atau Cressida. Ya saudara, jadi saudara kita harus hidup nggak bisa tanpa percaya saudara. Nah Alkitab juga mengatakan dasar dari segala sesuatu adalah iman, adalah percaya. Kalau saudara nggak percaya Tuhan sanggup menolong, sia-sia saudara berdoa. Kalau saudara tidak percaya bahwa kebenaran itu akan membebaskan, menyelamatkan kita, dan dia telah mati buat kita, mau kita setiap minggu ke gereja, akhirnya jadi sia-sia saudara. Karena itu sebelum saudara kebelanjur gitu ya, maksudnya keterusan, mulailah dulu dengan iman dulu. Dengan percaya dulu. Tetapi waktu saudara mulai dengan benar, pasti responnya, pasti nanti semangatnya saudara, pasti cara beribadah saudara, pasti berbeda. Karena dasarnya sudah tepat. Nah saudara mari kita lihat, iman Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Siapa di sini yang punya harapan? Ada yang ngangkat tangan? Berarti nggak ada harapan ya. Semua hidup tuh karena ada harapan loh saudara. Tadi pagi bangun ada harapan nggak? Ada ya? Ada nggak yang bangun tadi nggak ada harapan?
Pasti kelihatan dari mukanya. Gitu. Ketemu orang juga, shalom gitu, udah males gitu ya. Iya Pak. Ketemu di toilet juga, gimana? Tahu nggak ada masa depan gitu ya. Capek gua, sakit gua ya. Saudara, semangat, makanya tadi saya bilang ada semangat itu tertular saudara. Saudara waktu begitu nanti sekeluarga semuanya jadi nggak semangat loh saudara. Apalagi kalau bapaknya nggak semangat. Nah saudara kembali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara firman Tuhan bilang ya, kalau setiap pagi ingat aja ayat ini deh, ingat aja ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap minggu, setiap bulan, setiap pagi. Jadi kalau bangun pagi ingat satu ayat ini aja deh. Semangat langsung. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi artinya kasih setia Tuhan gak cuma kemarin. Hari ini terus. Hari ini aku akan dapat kasih setia Tuhan. Terus rahmatnya baru hari ini. Ya, jadi waktu bangun tuh semangat saudara. Dan itu akan menular kepada seluruh keluargamu saudara. Semangat. Nah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat saudara. Jadi iman itu berbicara bukti. Buktinya sudah nyata. Bahwa dalam Alkitab itu semua adalah keajaiban Tuhan. Adalah kasih Tuhan yang besar buat kita. Jadi itu ada buktinya. Tapi nggak kita lihat mungkin. Tapi kita punya pengharapan untuk ke situ. Nah saudara, karena itu dikatakan bahwa jangan pernah berharap kalau kita nggak punya iman saudara. Ya, saudara kalau nggak punya iman jangan coba-coba berharap. Karena tanpa dasar ini kita nggak punya pengharapan. Saudara. Karena itu penting banget soal iman ini. Dan hari ini saya mau jabarkan tentang iman ini saudara. Ya, saudara Roma 8 ayat 24 sampai 25. Pengharapan dikatakan itu nggak kelihatan. Makanya kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat dikatakan bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita akan menantikannya dengan tekun. Jadi iman atau pengharapan itu nggak kelihatan saudara. Iman dan pengharapan itu belum melihat, tapi karena punya dasar, karena kita tahu percaya Tuhan itu baik, God is good, tadi dinyanyikan, God is good, it's all the time God is good, all the time atau all the time God is good. Jadi apapun masanya, apapun keadaannya Tuhan tetap baik. Artinya gini, saudara cuan atau enggak cuan, tetap Tuhan baik gitu. Ya. Jadi Tuhan bukan ditentukan dengan apa yang kelihatan. Jadi walaupun apa yang kau lihat dengan matamu enggak baik, Tuhannya tetap baik, saudara. Karena kita belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi Tuhan sudah lihat semuanya, makanya dia bisa mengatakan dirinya baik. Karena semua rencananya akan mendatangkan kebaikan, saudara. Nah, dikatakan tadi Roma ini bahwa kita menantikannya dengan tekun. Segala sesuatu yang kita harapkan kita harus nantikan dengan tekun. Yeremia 29 ayat 11. Semua pasti hafal ayat ini. Tapi mari kita benar-benar mengerti ayat ini. Dikatakan Tuhan itu tahu rancangan apa yang ada padanya. Jadi begini, Tuhan dia membuat rancangan. Dia membuat rencana, dia membuat planning tentang kita. Ya. Jadi saya mau kasih tahu, saya ternyata sudah dibocorin sama Tuhan apa yang dia bikin dalam rencananya nih. Nah, ternyata waktu dia tulis rancangan buat setiap kita, isinya adalah rancangannya damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Yaitu untuk apa? Ada tujuannya untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau saudara bisa lihat ini, mestinya saudara gak khawatir lagi. Kalau saudara bisa lihat ini bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangannya ada rancangan damai sejahtera, bahkan hari esok kita akan penuh dengan harapan. Kita gak akan khawatir lagi, kita gak akan takut lagi. Ya. Jadi Tuhan mau kita jangan khawatir, bahkan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Artinya gini, kita berhak untuk khawatir, tapi serahkanlah hak kekhawatiran itu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan aku gak mau khawatir, karena aku tahu rancangan Tuhan itu, rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Saudara Roma 5 ayat 1.
Sebab itu kita yang diselamatkan karena dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan apa saudara? Jalan masuk, ya. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Masuk, jalan masuk. Dan di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, waktu saya baca ini, kita seringkali juga enggak nyambung sama Tuhan. Kenapa? Karena kita seringkali doa untuk jalan keluar. Betul enggak saudara? Waktu saudara menghadapi masalah, waktu ada masalah yang saudara hadapi, ada di sini yang sedang menghadapi masalah. Wah puji Tuhan, cuma satu ya, yang lain gak ada beban ya, luar biasa ini. Saudara ini benar-benar jemaat yang bertumbuh sekali. Sampai gak, masalah pun takut datang. Padahal Tuhan mau kirim masalah, mungkin saudara punya kekuatan menengking masalah. Saudara, Tuhan bilang, aku memberikan jalan masuk ke dalam masalah, supaya engkau mengenal kasih karuniaku. Supaya kau bisa dengan iman, waktu kau jalani, jalan masuk dalam masalah, engkau akan mengenal kasih karunia Tuhan. Karena biasanya orang tahu tentang kasih karunia Tuhan pada waktu dalam tekanan, waktu dalam masalah sudah. Kalau semuanya nyaman-nyaman seperti saudara ini, kayaknya agak susah mengenal kasih karunia Tuhan. Yang tadi gak ada angkat tangan soalnya ya. Jadi cuma satu, Pak Doni aja. Gak apa-apa Pak, sama kita banyak masalah. Don't worry. Karena ini janji Tuhan. Kita sedang masuk dalam kasih karunia. Jadi waktu kita mengalami masalah, don't worry, Tuhan lagi mengajak kita masuk. Tapi Dia gak jorokin kita, Dia berjalan bersama kita saudara. Makanya Daud bisa bilang begini kan, di dalam lembah kekelaman aku gak takut bahaya. Sebab ada yang nemenin gitu. Sebab ada yang nemenin. Ya, ibu-ibu kalau ke toilet aja ngajak-ngajak ya. Kadang-kadang saya bingung kalau lagi makan rame-rame hilang ibu-ibu semua. Kemana? Ke toilet. Jadi ke toilet ternyata ngajak, takut mungkin ya sendirian. Ya, cuma kalau bawa-bawa jangan ajak-ajak lah ya, agak risih ya. Pak mau ke toilet agak bingung ya. Ya. Nah saudara, Tuhan gak meninggalkan kita sendiri. Dikatakan kita didampingi, makanya panggil aku Immanuel kata Tuhan. Aku beserta dengan kamu. Mari. Dia mau mengajak kita jalan sama-sama. Jadi mau itu dalam masalah, mau itu apapun yang kita akan jalani, jangan takut. Soalnya kita gak sendiri sudah. Tahun 2020 Tuhan berjanji, kamu gak sendirian. Tahun ini aku akan mendampingi kamu. Bahkan Tuhan janji yang tahun lalu ya menghadapi masalah, tahun lalu rugi. Ya, kalau soal Chen lebih ngerti kayaknya ya, kupingnya pada berdiri nih. Kalau soal untung kayaknya lebih jelas Pak. Kalau atau masalah segala macam. Tadi saya ngomong masalah pasti ibu-ibu banyak tengking tuh. Tidak terjadi. Ya, oh, luar biasa loh. Ini saya bisa merasakan itu. Tadi ngomong corona dalam nama Yesus tidak mendekat gitu ya. Luar biasa, powerful banget. Saya rasakan tuh tendangannya. Nah saudara, jadi kalau saya lupa ya, tadi sampai mana ya? Tadi apa? Masalah ya, apa? Berjalan bersama Tuhan. Oh iya, tahun 2020 ya. Kalau saudara rugi, kalau saudara, Yesaya 61 ayat 7 deh, lihat. Bahwa kalau engkau dinodai, sakit, ada yang ngalamin sakit. Ada yang rugi, dirugikan, ada yang dihina, ada yang diludahi secara tanda petik ya, mungkin gak secara langsung. Tapi secara roh mungkin, secara jiwa diludahi. Tahun ini don't worry. Tuhan mau ganti rugi saudara. Bahkan gantinya double portion. Warisan 2 kali lipat saudara. Jadi jangan takut, Tuhan tuh gak pernah berhutang saudara. Kalau saudara setia aja deh saudara. Gak mungkin dia berhutang saudara. Ya, dia akan kembalikan double portion saudara. Dia akan lipat kali gandakan. Ya, supaya saudara tuh untuk apa? Supaya kita tuh yakin bahwa sukacita abadi itu adanya dari Tuhan. Ya, makanya don't worry, sepanjang tahun ini Tuhan akan membalikkan apa yang terjadi tahun lalu akan dikembalikan sebagai ganti. Ya, 2 kali lipat. Nah karena itu dikatakan waktu kita masuk, bayangkan kita masuk dalam masalah tapi malah kita berdiri dan bermegah. Ya, kenapa? Karena pengharapan
akan menerima kemuliaan Allah. Makanya gak boleh gak semangat saudara. Mau masalahmu sebesar apapun gak usah tunjukin sama orang lain. Ya. Jadi tetap semangat, tetap berdiri dengan megah, bermegah. Jadi datang gereja tuh mantep gitu saudara. Datang gak telat terus mantep. Ya. Yes, shalom Pak. Hari ini saya bersuka cita di dalam Tuhan karena kemenangan ada di pihak saya. Ya, saudara semangat, wah itu pendetanya aja ketular langsung. Ya, ikut semangat tadi pendetanya udah mau lemes nih. Semangat juga jadinya. Saudara, ketemu di toilet langsung yes gitu. Mari kita sama-sama gitu ya. Sama-sama ngapain? Maksudnya ya sama-sama kita melayani Tuhan gitu ya. Mari kita sama-sama bangkit Pak. Ya itu seru itu Pak. Ya jadi KKR udah terjadi di toilet saudara. Lawatan Tuhan udah dahsyat di toilet. Wah terus nyambung sampai ke ruang ibadah sudah. Nah ini saudara, ini karena kita tahu, kita mengerti sekarang bahwa oh jadi waktu kita menghadapi masalah ini jalan masuk justru. Bukan jalan keluar. Makanya jangan cepet-cepet mau minta keluar saudara. Yusuf itu dia bukan dapat jalan keluar saudara, dia dapat jalan masuk. Masuk sumur, masuk budak, jadi budak, masuk penjara gitu ya. Dan akhirnya masuk ke kerajaan saudara. Jadi bukan jalan keluar tapi jalan masuk saudara. Waktu saudara jalanin ujung-ujungnya saudara pasti akan bermegah dalam pengharapan. Akan menerima kemuliaan Allah saudara. Enggak ada yang amin? Amin. Oke kalau gitu iman itu bagaimana Pak? Kalau iman itu harus bagaimana? Oke ada 3 hal yang saya mau share tentang iman. Yang pertama iman itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi saya mungkin pernah menyampaikan di sini ya tolong jangan ngawur soal iman. Ya, pengen mobil ditumpangin tangan mobil orang ya. Saudara mau rumah orang dikelilingi gitu ya. Terus numpang masuk injek-injek gitu ya. Aku injek ini jadi rumahku. Itu kalau Tuhan saya tahu rumah saya digituin saya marah loh saudara. Rumah satu-satunya mau diambil juga. Tega banget sih ya. Saudara jangan seperti itu ya. Firman Tuhan dasarnya. Jadi kita beriman bukan ngawur ya. Iman itu berdasarkan firman Tuhan. Kecuali benar Tuhan bicara. Ini ada tanah kelilingi ya. Kita nggak tahu. Ya kalau itu memang suara Tuhan silahkan. Ya itu akan terjadi sesuai imanmu. Tetapi iman harus berdasarkan firman Tuhan. Nah ada satu kisah dalam Alkitab yang mencatat seorang namanya Petrus. Petrus artinya batu karang saudara. Tapi tadinya nyangkal Yesus loh. Makanya Tuhan itu tahu rancangan. Waktu dia sebelum dia nyangkal loh, Tuhan udah bilang, kamu Petrus, kamu adalah batu karang. Wah, tapi dia akan menyangkal Yesus. Kayaknya paradoks banget ya, kontradiksi. Tapi itulah rencana Tuhan. Jangan lihat suamimu hari ini. Jangan lihat istrimu hari ini. Ya, hari ini mungkin masih cerewet. Tapi nanti dia nginjil mungkin satu hari. Ya, bukan mungkin, pasti gitu ya. Kalau suamimu tadinya belum mengasihimu, kurang setia, satu hari dia akan melayani Tuhan bahkan. Jadi setia. Ya. Jangan lihat hari ini, karena rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan. Makanya Tuhan bisa bilang sama Petrus, Petrus kamu adalah batu karang. Bahkan di atas batu karang yaitu kamu Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Wow saudara, kalau kita bayangkan dia nyangkal Yesus berarti kan wah masa Tuhan membangun jemaat di atas orang yang menyangkal Yesus. Ya. Bukan saudara, tapi Tuhan tahu rancangannya. Ada rancangan damai sejahtera. Tapi Petrus harus memasuki proses, dia harus menghadapi untuk menghancurkan kekuatannya. Karena bukan dengan kekuatan, bukan keperasaan, tapi dengan roh Tuhan. Dia akan menyangkal dulu supaya hatinya hancur. Sehingga akhirnya dia dipulihkan dan Roh Kudus tercurah atasnya dan dia dipakai dengan luar biasa. Makanya ada prosesnya, ada jalan masuk saudara. Nah satu hari Petrus ini bersama teman-temannya, semua murid Tuhan Yesus sama Yesus dibilang, kamu menyeberang dahulu ke seberang, nanti aku nyusul. Di tengah perjalanan perahu mereka dihantam oleh badai, oleh ombak saudara. Nah biasanya orang kalau lagi galau dari masalah suka salah lihat saudara. Akhirnya Yesus datang berjalan di atas air. Nah ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi itu terjadi dan dia bilang itu hantu. Ya, padahal itu Tuhan, itu Yesus saudara. Ya, makanya kadang-kadang waktu saudara dalam masalah bisa melihatnya salah. Ya, makanya tenang.
Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Apapun yang terjadi tenang dulu, ya. Tenang, don't worry, ya. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Waktu bujang dari Elisa datang, aduh Tuanku Elisa kita dikepung oleh mereka semua. Makanya hidup rohani itu penting. Bujangnya melihat dengan mata jasmani. Tapi Elisa bilang, jangan takut, yang menyertai kita lebih besar. Terus dia doa, biar kamu lihat dengan rohani, jangan yang jasmani. Dia lihat, wow benar, tentara Tuhan lebih besar daripada tentara yang mengepung daerah mereka, saudara. Makanya itu saudara, hal yang rohani harus sesuatu yang rohani itu harus diisi, diberi makan yang rohani. Dan rohani itu penting. Nah saudara, akhirnya dia bilang pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus bilang, bukan hantu, aku ini aku, Tuhan Yesus. Kemudian Petrus ngomong, makanya saudara kalau untuk punya iman, saudara harus banyak ngomong sama Tuhan. Jangan diam aja. Ya, khusus sama Tuhan, silent is not golden. Ya. Jadi kita harus ngomong sama Tuhan. Nah dia ngomong, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Jadi saudara harus banyak ngomong sama Tuhan. Ya, ada satu yang saya sediakan buat saudara banyak ngomong sama Tuhan, yaitu menara doa. Ya, tapi puji Tuhan cuma 1-2 orang yang datang. Saudara nggak pengen ngomong sama Tuhan ya? Sekarang bannernya ada di depan situ, nanti saudara baca. God wants hear from you. Tuhan tuh lagi pengen dengerin saudara. Ya, tapi saudara lagi kongko di kafe, ya, lagi gosip, lagi ngomongin hoax gitu ya. Enggak ada di sini, bukan saudara loh. Jadi jangan marah dulu, kok mukanya marah sih. Bukan saudara, itu yang di luar itu saudara ya. Saudara semua. Saudara, Pak saya kan ngomong di rumah, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Cuma kita sediakan wadah untuk saudara banyak ngomong sama Tuhan. Karena Tuhan pengen denger. Firman Tuhan bilang gini, aku mengasihi orang yang aku pilih dan aku mendengarkan. Tuhan itu buka telinga buat kita saudara. Ya. Jadi dia mau mendengarkan suara kita. Ya. Makanya kita ada wadah namanya menara doa. Saudara, sempat ada yang menanyakan pada saya, Pak apakah menara doa itu benar tuntunan Tuhan? Ya, saya sendiri juga jadi ditanya gitu jadi agak ragu. Ya. Karena iya ya kok nggak ada respon ya. Cuma 1-2 orang gitu. Kadang-kadang cuma jaga menaranya doang sudah. Ya. Dia kayak orang kesurupan gitu. Mungkin dia capek ya nggak ada yang nemenin. Jadi nyembah, tapi saya percaya dia dikuasai Roh Kudus saudara. Ya. Saudara saya lihat di CCTV gitu ya. Saudara kemudian saya pun nggak kuat 2 jam saudara. Saya paling masuk 1 jam. Ya. Nah, saudara kemudian saya doa lagi, Tuhan apakah benar ini? Tuhan cuma dengan kasih dia bilang, aku sediakan tempat. Kamu bisa pakai tiap hari. Ya. Kamu mau pakai dengan apa? Dengan bangun, mesbah, doa, pujian penyembahan. Ya. Dan aku tempatkan kamu di jalan yang utama di Sudirman. Ya, untuk berdoa buat kota ini. Jadi berkat. Seperti firman Tuhan, berdoalah, ya usahakan kesejahteraan dan berdoalah buat kota di mana engkau aku buang atau aku tempatkan lah istilahnya. Ya, saudara jadi, oh ya oke, jadi kita jalan terus. Ya, kita jalan terus. Nah saudara kembali lagi, kita iman itu harus mendengar. Dan akhirnya Tuhan ngomong, datanglah. Maka Petrus berjalan di atas air. Saudara dari 12 murid, cuma 1 loh yang berjalan di atas air. Kalau saya jadi temannya Petrus, saya ngintil loh. Petrus yang ini masa lu doang, gua ikut di belakangnya. Ikut ngerasain jalan di atas air saudara. Sayang yang lain ya, karena dia gak mau mendengar dan gak percaya. Saudara kalau ini kan suara Tuhan, bukan buat hanya Petrus. Tuhan bilang gini kan, datanglah. Gak dia bilang Petrus datanglah. Tapi datanglah berarti berlaku untuk semua muridnya. Ya, tetapi yang responin cuma 1 orang. Ya, Petrus. Saudara makanya di gereja itu gak semua meresponi firman Tuhan loh. Sayang banget. Padahal firman Tuhan itu diberikan pada semua orang. Kalau semua meresponi, yes Tuhan aku percaya. Semua pasti akan dapat berkat. Saudara makanya Petruslah yang turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, poin yang pertama, mari kita harus tahu firman. Saudara menghadapi ini baru corona ya. Belum tadi Crown Cressida dan Camry ya. Enggak maksudnya awal tahun sudah disambut kita dengan berkat banjir.
awal tahun lagi, baru Januari menuju Februari sudah dikirimin corona. Maksudnya berita corona. Indonesia puji Tuhan nol ya. Lebar tuh, luar biasa loh. Indonesia itu virusnya udah lebih dahsyat dari corona. Makanya corona gak bisa masuk. Bener loh, dahsyat loh. Ya, makanya ya baru corona. Itu ada gambar corona itu kecil, virusnya di Indonesia itu gede-gede gitu ya. Jadi corona ciut, masuk sini langsung hancur saudara. Ya, karena virus di sini lebih dahsyat. Nah, saya dapat gambaran seperti ini kan. Anak saya kebetulan studi di Melbourne beberapa waktu, dia sini terus kemarin pulang. Nah, kemudian kita beli sate saudara, makan sate pinggir jalan saudara. Nah, dari 5 orang yang makan sate bersama sepupu-sepupunya ini, ponakan saya, yang keracunan cuma anak saya loh. Malam itu dia muntah-muntah gitu ya. Terus saya udah kita ke dokter. Cuma saya nggak terlalu mikirin tapi udah sembuh kan. Saya ngobrol dengan siapa saya lupa ya. Salah satu lah dari saudara itu. Tiba-tiba orang itu ngomong gini. Wah berarti dia udah steril tuh kelamaan. Ya, jadi coba dia nggak, kan yang lain kan di Indonesia semua kan. Jadi racun nggak masuk. Makanya luar biasa. Bersyukurlah jadi orang Indonesia sudah. Bersyukurlah kita ya. Lebih kotor daripada corona saudara ya. Jadi kalau di ronsen tuh saudara bukan corona lagi, waduh engkongnya corona ada di tubuh saudara. Tapi makanya corona gak bisa masuk saudara. Ya, kita bersyukur saudara. Makanya sehat semua kan. Puji Tuhan loh saudara. Makanya luar biasa Indonesia nol. Gak ada. Enggak, ya. Ini bersyukur Indonesia didoain tiap hari sih ya. Jadi dipagarin ya. Jadi aman. Nah kembali lagi saudara, berarti kita harus mendengar firman Tuhan. Nah apa yang terjadi ke depan ini? Mungkin bisa lebih ini lagi. Bagaimana kita kuatnya? Dengan firman. Waktu Yesus dicobai oleh iblis, ya iblis canggih loh. Cobainnya pakai firman loh saudara. Tapi Yesus juga lawan dengan firman Tuhan. Makanya kalau saudara nggak tahu firman, saudara akan ditipu oleh iblis seperti Hawa. Ya, Hawa itu ketipu sama iblis. Ya, dikasih firman, diplesetin dikit, dia percaya. Padahal cuma diplesetin dikit. Makanya saudara harus tepat tahu firman Tuhan saudara. Kita hamba-hamba Tuhan yang ngomong di sini harus ngomong tepat. Perkataannya harus tepat kebenaran saudara. Kalau enggak diambil oleh saudara, oleh jemaat bisa salah saudara. Ya. Nah saudara karena itu saudara kita harus tahu firman. Harus tahu karena Tuhan berbicara juga enggak akan menentang firman-Nya. Ya. Enggak akan menentang firman. Dia selalu sesuai dengan firman Tuhan. Saya masih ingat juga waktu itu saya waktu menikah dengan istri, sudah menikah terus kemudian Tuhan saya masih belajar waktu itu. Belajar mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba ada suara bahwa 1 tahun dalam pernikahanmu kamu akan punya anak saudara. Pada waktu itu kita belum punya anak. Tapi benar waktu anniversary istri saya hamil saudara. Nah ini kan hamil anak pertama. Dalam perjalanan tiba-tiba saya lagi ibadah di satu gereja. Ya, gerejanya di Singapura waktu itu lagi ibadah sebagai jemaat begitu. Kemudian saya dapat suara lagi, beri nama anak kamu Isaac, ya Isaac gitu. Kemudian saya pikir, nama Isaac nggak umum, ya nanti kalau dipanggil Sek gitu kan kurang enak. Kemudian apalagi kalau bahasa Indonesia, lagi bayangin kalau orang Indonesia kan di Indonesiakan gitu kan, Iskak. Saya langsung ingat Kuartet Jaya. Ada yang segenerasi dengan saya. Ateng, Bing Slamet, Edi Sud, Iskak. Ya, berarti sealiran Bu ya. Dulu saya tiap kali bawa tip kecil dengerin itu Kuartet Jaya saudara. Ya. Nah saudara, saya bayangin, aduh anak saya kasihan juga nanti kalau dipanggil Iskak gitu ya. Jadi saya konfirmasi, Tuhan benar gak nih dari engkau Tuhan? Tolong konfirmasi, kalau memang daripadamu, pendetanya akan ngomong namanya. Saudara dia lagi khotbah perjanjian baru. Tidak ada nama Ishak kan, udah sampai selesai. Tapi akhirnya dia doa saudara. Kaget waktu dia doa dia bilang, God of Abraham, Isaac, Jacob. Lalu saya dengar Isaac langsung, wah puji Tuhan itu berarti Tuhan ngomong saudara. Makanya saya beri nama anak saya Isaac saudara. Karena saya dapat ini dari Tuhan. Ya, saya belajar, akhirnya banyak Tuhan bicara banyak hal. Ya,
Dan selalu belajar memang. Dan saya percaya Tuhan juga mau banyak bicara dengan saudara. Ya. Jadi Tuhan mau mendengarkan saudara, tapi juga Tuhan mau mendengar suara saudara. Tuhan mau mendengar suara saudara, tapi juga Tuhan mau bicara dengan saudara. Makanya kadang-kadang di menara doa saya juga nggak terus ngomong terus sih saudara. Saya nyembah Tuhan, nyembah bersama penjaga menara atau beberapa orang yang hadir, nyembah. Tapi habis itu waktu tenang, saya tuh tanya Tuhan, Tuhan apa yang mau? Apa ya, kau mau bicara apa? Apa yang menjadi tuntunanmu? Apa Tuhan ngomong? Please, kita banyak orang doa, kasih list ya. Ya list saya juga banyak loh saudara, list doa saya banyak. Tapi kadang-kadang saya nggak mau, Tuhan udah tahu semuanya kok. Ya, kadang-kadang jangan kita doa kayak laporan saudara ya. Ya kayak lapor, kayak kita lapor sama atasan di kantor gitu, kita detail gitu. Pak ini, ya Pak ini. Enggak, Tuhan udah tahu semuanya saudara. Kita tinggal bersyukur, kita tinggal kita waktunya mendengar suara Tuhan. Makanya Petrus nggak langsung, dia bilang, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang berjalan di atas air. Terus langsung dia nyemplung. Enggak saudara. Ya, dia tunggu dulu jawaban Tuhan. Dia tunggu dulu suara Tuhan ngomong. Dan Yesus menjawab, datanglah. Makanya mujizat bisa terjadi waktu kita mendengar firman Tuhan. Yang kedua, iman harus konsisten saudara. Ya, iman harus konsisten. Dan pada waktu Petrus akhirnya berjalan, dikatakan dirasanya tiupan angin. Jadi dia mulai sadar, waduh ternyata saya ini berjalan di atas air, ini melanggar hukum gravitasi, ini air nih. Mulai otaknya jalan, pikirannya jalan. Seberapa banyak dari kita suka begitu. Lagi berjalan di atas air, lagi berjalan di atas sesuatu yang kita imanin, tiba-tiba otaknya tuh ngomong, oh nggak mungkin nih, ini ada yang salah nih. Itu nggak bener tuh, pendetanya salah ngomong mungkin tahun ini bukan double portion nih, ya single portion nih gitu ya. Atau apapun muncul di pikiran kita, ya mulai ada tiupan angin. Akhirnya membuat si Petrus ini tenggelam sudah. Dia mulai tenggelam. Tapi Tuhan tuh baik loh. Walaupun kita kurang percaya, walaupun kita bimbang, Tuhan tetap pegang tangan kita. Dia nggak bilang dasar lu nggak percaya biar mampus lu tenggelam gitu, enggak. Tapi aku menolong kau. Kenapa engkau nggak percaya? Kenapa kau kurang percaya? Kenapa engkau bimbang? Kita diangkat oleh Tuhan. Saudara, karena itu iman harus belajar konsisten. Walaupun kita sedang berjalan di sesuatu yang nggak mungkin. Ya, apa itu yang nggak mungkin? Mungkin situasi saudara kayaknya nggak ada jalan, nggak ada. Tapi melangkahlah dengan iman, berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, karena Tuhan walaupun engkau nanti goyah pun Tuhan akan pegang tanganmu. Karena firman Tuhan bilang, aku memegang kau dengan tangan kananku. Ya, aku gak akan meninggalkan kau sendiri. Tuhan pegang tangan kita. Tapi kita belajar untuk iman kita konsisten. Ya, makanya bahkan terus naik dan tidak turun iman kita. Bagaimana dengan proses, waktu kita diproses, kita terus praktekkan iman kita. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah iman harus disertai tindakan saudara. Nah kalau Petrus sudah diberitahu datanglah, tapi dia datang Tuhan, Tuhan aja yang kesinilah, lebih aman. Ya, susah-susah sih, mesti ini air loh Tuhan. Akhirnya dia tidak mengalami mujizat. Banyak orang Tuhan sudah ngomong tapi tetap gak berani melangkah dengan iman. Padahal kita harus berjalan dengan iman. Makanya waktu Petrus mendapat datanglah, imannya harus disertai tindakan. Dia mulai melangkah, keluar dari perahu saudara. Bayangkan keluar dari perahu. Ya. Kemarin kami di Danau Galilea, untung gak ada yang mau keluar dari perahu. Ya, jadi saya sudah takut aja, jangan-jangan nih ada yang mempraktekkan nih. Petrus berjalan di atas air. Pak maaf ya, saya jalan dulu. Loncat dia saudara. Untung belum ya, karena belum ada yang dengar suara seperti itu. Saya pun tidak dengar ya. Nah karena itu saudara, Petrus melangkah dengan iman. Dia berjalan di atas air saudara. Ya, ini satu iman disertai perbuatan. Saudara. Makanya saudara, iman gak berhenti di hanya iman. Tuhan sudah ngomong, kita sudah dengar suara Tuhan, kita harus melangkah.
kita harus berjalan bersama Tuhan. Amin saudara. Jangan takut, tahun ini mungkin ada kegelapan. Ya, belum minta pemain musik. Mungkin saudara sekarang merasa hidup saudara ada dalam kegelapan. Ya, tapi selalu saya diberi kekuatan. Dan saya pernah nyampaikan pada saudara, kegelapan yang paling gelap itu jam berapa saudara? Atau maling beroperasi itu pada waktu paling gelap kan? Ada di sini yang pernah jadi maling? Enggak ya, habis nggak ada jawaban gitu loh ya. Oh nggak ada yang nyaut gitu, jadi saya tanya begitu. Jadi maksudnya gini, paling gelap tuh jam berapa? Paling ngantuk jam berapa sih saudara? Jam 3 ya. Jam 3 baru tidur ya, Don. Ya. Banyak pikiran. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Waduh, ini memang khotbah cocok buat Doni. Ya, pulang dia udah nggak bawa beban, amin. Ya, sudah diserahkan pada Tuhan. Nah, saudara, jam 3, jam 4 gitu ya. Makanya itu pencuri itu biasa beroperasi waktu paling gelap itu. Ya. Tapi sebetulnya waktu yang paling gelap itu paling dekat dengan terbitnya matahari, saudara. Fajar mulai menyingsing itu paling dekat itu ya, waktu paling gelap. Makanya kalau saudara sekarang dalam kegelapan yang paling gelap, bersyukurlah sebentar lagi fajar itu akan menyingsing. Ya akan ada terang, timbul saudara. Harus itu aja, itu udah prinsipnya, nggak mungkin. Ya boleh beri tepuk tangan pada Tuhan. Karena nggak pernah film horor ya, itu malam terus. Pasti ujungnya terang saudara ya. Ya nggak pernah nggak lihat. Ya. Kalau dia gelap terus, nggak selesai, pulang stres kita. Nonton film horor gelap terus gitu. Ada orang nonton film horor tutup kuping. Saya bingung tuh. Kalau kamu takut jangan nonton film horor. Jadi nonton film horor merem sepanjang film. Habis pulang tahu nggak filmnya apa? Nggak tahu, saudara. Ya. Kalau nonton Quiet Place tuh mungkin boleh ya. Saudara, makanya kalau takut jangan nonton film horor. Ya, jujur saya juga agak takut, jadi saya nggak nonton film horor. Karena saya nggak mau. Karena yang lebih ngeri itu kan lagunya kan. Deng, gitu kan. Weng, gitu kan, kaget-kagetin gitu kan. Dan selalu ujungnya coba perhatikan film horor. Akhirnya pagi. Ya kan? Lega. Walaupun habis itu dikagetin lagi. Kayaknya belum selesai gitu kan. Ya kayak begitu kan. Ya, pernah juga sih nonton film horor begitu. Jadi, wah pagi itu lega banget. Sama saudara. Saudara mungkin stres. Tapi jangan takut. Tuhan udah bilang kok. Selama belum kiamat nih, matahari pasti terbit kok. Tenang aja. Jadi gak ada tuh gelap terus gitu. Gak, pasti ada pagi. Makanya Tuhan bilang, kasih setiaku gak bersudahan loh. Jadi waktu pagi itu kita harus tahu, oh ini kasih setia Tuhan gak bersudahan nih. Ini yang namanya rahmat Tuhan baru setiap pagi. Baru lagi saudara, baru lagi. Jadi jangan takut saudara, pasti ada harapan yang baru, ada semangat yang baru. Saudara, ada satu cerita yang memberkati saya. Ya saya mungkin pernah ceritakan tapi ya karena saya yang khotbah saya mau cerita lagi ya terserah saya ya. Jadi seorang anak kecil ya dia pengen kuda, jadi waktu mau ulang tahun papanya nanya, kamu mau apa? Aku mau kuda poni. Ya, oke, akhirnya bapaknya itu pas ulang tahun, malah kasih box. Wah anaknya udah mulai kecewa nih. Ya kuda poni kok jadi box? Ya udahlah, tapi dia dengan lemes-lemes dia buka satu, ada box yang lebih kecil. Dibuka lagi, ada box yang lebih kecil lagi. Kan suka dikerjain kayak gitu, pernah gak saudara? Sampai kecil dari dus TV atau kulkas sampai dusnya kecil. Tapi mulai kecil ini mulai tercium bau tidak enak, tidak sedap saudara. Baunya gak enak, apa dia pikir? Pas dibuka, kaget ini perempuan. Ini anak gadis, karena kotoran kuda. Syok, wah. Dan dia marah sama papanya. Dia marah, dia kecewa, dia lari ke kamar. Aku minta kuda poni malah dikasih kotoran kuda. Dia marah saudara. Kemudian saudara-saudaranya lari, koko-kokonya lari ke kamar. Dan dia bilang gini sama adiknya. Jangan nangis dulu, jangan marah dulu. Coba pikir, kalau ada kotoran kuda, mestinya nih ada kudanya. Gak mungkin papi yang buang kotoran nih gitu ya. Pasti nih ada kudanya yang buang kotoran. Oh iya ya, coba cari. Jangan-jangan di depan. Sudah akhirnya anak ini keluar dan lihat ada kuda poni di luar saudara. Saudara hari ini sudah dapat kotoran kuda. Ada yang dapat kotoran kuda. Kadang-kadang Tuhan suka kasih gitu dulu. Dikasih kotoran kuda.
Tapi jangan marah sama Tuhan. Berarti kudanya ada di depan saudara. Amin saudara. Jadi kalau saudara sekarang lagi dapat kotoran kuda, lagi diludahi tadi yang saya bilang tahun lalu, lagi mengalami sesuatu yang gelap, jangan takut. Kudanya di depan. Sebentar lagi fajar menyingsing. Sebentar lagi Tuhan pasti menolong kita. Amin saudara. Mari kita berdiri saudara.